selamat sore Bapak-bapak dan beberapa Ibu yang masih setia mengikuti jalannya rapat tahunan PKB GTM. Kita sudah berada pada kegiatannya itu ceramah sesi keempat. Dan kalau kita melihat ini adalah sesi yang paling bagus untuk kita PKB. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Elias Robert SE. Untuk tidak membuang waktu, kami persilakan Bapak Elias Robert untuk menyampaikan materi tentang cash flow ekonomi kreatif. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sehubungan pertama saya minta maaf bahwa saya hadir di sini dalam kapasitas saya. Sebenarnya yang membawa materi ekonomi kreatif ini, cash flow ini adalah Bapak Prof. Husen. Ya, beliau adalah Rektor UNEM, namun beberapa saat beliau lagi berhalangan bertemu dengan Bapak JK. Karena itu panitia menghubungi kami sebagai tim cadangan untuk memberikan ekonomi kreatif. Nah, ini adalah dalil 90/10 bahwa ada orang di dunia ini yang menguasai uang 90%. Dan ada orang di dunia ini yang hanya punya uang 10%. Ya, 90% orang itu adalah, bisa di next. Ini 10 orang terkaya di dunia. Ini versi majalah Forbes di 2000 kemarin, tahun lalu. Elon Musk, tapi Elon Musk tahun ini sudah jatuh ya. Dia kemarin masuk dalam Guinness Record. Dalam satu sesi, dia kehilangan uang hampir 2000 triliun. Iya, sehingga dia turun kelas. Nah, Elon Musk ini kekayaannya 3.172 triliun. Kita bisa bayangkan, 1 triliun itu 1.000 miliar kalau tidak salah ya. Berarti ini, dia memiliki kekayaan 3.172 triliun. Kemudian ada Bernard, sekarang ini pemenangnya. Bernard Arnault ini, fashion, dia punya uang 2.104 triliun. Sedikit pengantar ya, bahwa sebenarnya, maaf ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata saya menyinggung nanti. Bahwa sebenarnya, maaf, orang-orang di Mamasa itu berada pada era ketiga. Sementara orang di luar ini sudah era ketujuh yang melihat uang itu secara cepat. Ya, saya bicara dengan Pak Pendeta aku dari Nosuf. Pak Pendeta, orang di Mamasa itu era ketiga. Ya, kenapa saya bilang era ketiga? Era pertama itu dalam mendapatkan makanannya orang berburu. Ya, orang berburu, itulah era pertama, orang berburu. Kemudian masuk era kedua. Pada saat orang berburu hampir tidak pasti. Kadang-kadang mereka dapat, kadang-kadang mereka tidak dapat. Akhirnya mereka coba variasi, bertani. Pada saat mereka bertani, rupanya pertanian jauh lebih menjanjikan. Sehingga mereka mulai cocok tanam. Nah, orang masuk ke era kedua, namanya era pertanian. Di mana siapa yang punya tanah banyak, dia yang akan disebut tuan tanah, yang memiliki banyak tanah. Ya, itu era kedua. Nah, di kampung-kampung kita masih banyak tuan-tuan tanah yang memiliki ladang-ladang pertanian. Tetapi itu era kedua. Nah, tanah-tanah yang keras itu tidak laku. Tetapi ketika mesin-mesin ditemukan, mesin uap, di tahun berapa saya lupa, orang mulai turun gunung. Karena rupanya orang lebih memerlukan tanah-tanah kokoh untuk membangun industri-industri, pabrik. Maka orang dari atas gunung turun ke pesisir pantai, membangun industri. Itulah yang namanya kota. Itu era ketiga. Next, pada era kemudian setiap hari kita dengar paket. Itu yang harus kita dengar kalau di Makassar. Betapa orang mulai meninggalkan konvensional. Orang mau pesan apapun. Kalau di Makassar ini, maaf, karena sinyalnya bagus, kita mau tengah malam bangun, tiba-tiba anak demam, mau pesan paracetamol. Kita tidak perlu keluar, tinggal pesan, obatnya datang. Tinggal ongkir kirimnya berapa. Itulah hebatnya sekarang. Ya, kita memasuki era yang luar biasa, di mana kita tidak lagi membayarnya secara tunai, tapi transfer, sistem barcode. Ada lagi dompet-dompet digital. Kita masuk di tol, nggak terima uang tunai. Harus pakai kartu tol. Mindset kita yang harus berubah. Bagaimana cara mengubah mindset? Next. Cara mengubah mindset adalah berpikir positif, berani gagal, fokus, bekerja keras, komitmen, tahan banting, dan tanggung. Oke, next. Saya cepat saja, karena saya harapkan kita berdiskusi. Nah, sekarang ini, kenapa kita mulai menggalakkan internet, go digital.
Nah, kemarin Jokowi mengendaki kepada seluruh UKM untuk 30 juta UKM di Indonesia menggerakkannya. Karena itu memang sekarang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana UKM kita di Mamasa ini yang mempunyai alam yang begitu hebat ini, atau tadi saya cerita sama Kakak Rocky bahwa sebenarnya kita punya potensinya di mana sih? Apa yang harus kita lihat? Passionnya Mamasa itu di mana? Sehingga ketika Pak Wati bilang PAD kita hanya 15, waduh miris juga sih bahwa PAD kita hanya 15 M. Ya, kenapa? Padahal kita mempunyai hasil bumi yang luar biasa. Kita perlu mengadakan diri kita supaya kita kepepet. Itu rahasianya para pengusaha. Mereka mengambil risiko. Kadang-kadang kita takut mengambil risiko karena kita pikir, aduh bahaya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, Ji. Risiko justru akan membantu kita untuk mengadakan disrupsi, perubahan, membuat loncatan-loncatan. Iya, kadang-kadang, maaf ini saya bilang ya, kita ini kadang-kadang tidak rise above the crowd. Crowd itu adalah kita berada di kerumunan. Kita seperti nampak sama dengan sebuah kerumunan ini orang. Begitu banyak kerumunan. Bagaimana kita terlihat? Kita harus rise, kita harus wake up, kita harus bangun. Kita harus membuktikan bahwa kita bisa. Kalau misalnya saya mau tuduh dengan begini bahwa sebenarnya kita sudah perlu untuk mengadakan riset terhadap UMKM kita. Apa yang terjadi? Kenapa bisnis-bisnis di usaha-usaha kecil kita di Kota Mamasa itu tidak bisa? Padahal sebenarnya dengan adanya Go Digital yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kemarin, seharusnya bisa mencetak usaha-usaha kecil menengah mikro untuk bagaimana menggiatkan, karena sebenarnya kita tidak bertemu lagi secara konvensional menawarkan produk-produk kita dari rumah ke rumah, tetapi melalui internet. Cuman memang kita harus diskusi apakah perlu kita bentuk semacam perwakilan di Kota Makassar, kita bentuk satu tempat di mana menampung semua UMKM dari Mamasa sehingga bisa kita tawarkan ke seluruh dunia, karena biasanya orang-orang dari sana mau pesan tapi terhambat dengan adanya transportasi ataupun pengiriman. Mudah-mudahan pada kesempatan ini ada juga dari kita berbagi pengalaman sharing apa yang terjadi. Saya kira cukup, nanti saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bawakan